Baik Ustaz, Ana mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya, di antaranya ialah nikmat sehat sehingga hingga sampai saat ini kita masih bisa terus mengikuti daurah pengajar Al-Quran, yaitu membahas tentang syarah matan Jazariyah. Kemudian terakhir kemarin atau di grup juga kita sudah bahas ya terkait masalah persiapan setoran matan Jazariyah. Nah, di sana ada 4 hal, mungkin nanti asatidzah bisa membacanya lagi, tapi untuk sekarang memang belum dibuka, sedang dipersiapkan, tapi paling tidak materi-materi yang sudah disampaikan Ustadz Afid itu kita murojaah kembali. Karena intinya yang kita inginkan adalah ilmunya. Seperti itu. Maksudnya jika kita hafal matan Jazariyah tapi juga tidak paham, itu sangat disayangkan. Seperti itu ya. Asatidzah semua yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Afid. Tafadhol Ustadz Afid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahih khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala aidan ta'ahadu hadzal Qur'an. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kalau di Madinah ya, di Indonesia siang-siang. Dan Masya Allah ya, karena perbedaan waktu ini kemudian kita yang dulunya sore atau pagi jadinya siang, dan saya sangat senang dan menghargai sekali teman-teman yang bisa hadir meskipun siang-siang, biasanya waktunya tidur, waktunya istirahat, tapi kemudian bisa hadir. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita semua. Yang lainnya mungkin nggak bisa hadir, mungkin ada yang lihat rekaman dan sebagainya, tafadhol. Semuanya alhamdulillah dengan adanya kemudahan teknologi ini bisa kita manfaatkan bersama-sama dalam kebaikan. Ya, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas atau mulai masuk pada bab waqaf dan ibtida pada matan Jazariyah, dan insya Allah kita akan mulai kembali memasuki ya pada bab ini yang sebagaimana kita sampaikan, bab ini semacam pelengkap ya, pelengkap dari ilmu tajwid. Karena bab sebelumnya dari makharijul huruf sampai bab yang terakhir kemarin, ikhfa, kemudian ada bab tebal dan tipis, ro, kemudian huruf dot dan zo, perbedaannya dan sebagainya adalah seputar ilmu tajwid. Tapi bab-bab ini, waqaf dan ibtida, rosem dan seterusnya juga merupakan pelengkap agar kita ketika membaca Al-Quran bisa membacanya dengan sebaik mungkin. Ya, sebentar saya tampilkan terlebih dahulu. Ya, ini dia. Ya, kemarin kita sudah membahas ada 4 macam ya, ada 4 jenis wakaf ya. Salah satunya adalah wakaf ikhtiari yang nantinya terbagi menjadi 4 juga. Ya, ada macam wakafnya apa saja. Ini 1 sudah dijawab, wakaf ikhtiari ya. Wakaf yang 3 yang lainnya lagi wakaf apa? Betul, barangkali ada yang masih ingat kemarin. Daruri. Daruri, betul. Kemudian Ikhtibari. Ikhtibari, ahsan. Kemudian yang terakhir Ikhtiyari. Intidhari. Ikhtiyari. Intidhari. Iya, betul sekali. Jadi ada wakaf daruri atau ittirari, ya, kemudian ikhtibari,
ikhtiyari yang ini, kemudian ada wakaf juga intidhari. Waktu itu sudah kita jelaskan satu persatu. Ini wakaf dalam keadaan ini, apa intidhari itu apa, ittirari itu apa, atau daruri itu apa. Kemudian ikhtibari itu juga apa. Nah, kali ini kita memasuki pembahasan yang utama pada matan Jazariyah ini, yang memang yang dibahasnya wakaf ikhtiyari ini. Kalau di matan Jazariyah tidak dibahas wakaf yang lain, tapi pembahasan wakaf di kitab-kitab tajwid yang lain biasanya dijelaskan 4 wakaf ini. Nah, inti dari Jazariyah di bab wakaf dan ibtida ini adalah wakaf ikhtiyari ini. Dia menjelaskan 4 jenis wakaf ini. Ketika beliau katakan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Atau kalau di Thayyibatun Nasyr juga wa ba'da ma tuhsinu an tujawwida wa ba'da ma tuhsinu an tujawwida la budda an ta'rifa waqfan wa ibtida. Jadi intinya adalah kita sudah mempelajari ilmu tajwid dari awal, sudah bisa mengucapkan shad dengan tepat, to dengan tepat, tsani dan sebagainya. Nun sukun, mim sukun sudah kita bisa. Nah, sekarang waktunya kita mempelajari ilmu waqaf dan ibtida. Ya, beliau katakan wa ba'da. Kita sudah paham ini dan sebagainya, baru kita mempelajari ilmu waqaf dan ibtida yang berhubungan langsung dengan makna. Sehingga kita mempelajari isi kandungannya. Ya. Jangan cuma sekedar hafal Quran suatu hal yang bagus, suatu hal yang indah, suatu hal yang mulia. Akan tetapi jangan cuma sekedar hafal saja, tapi kita berusaha upgrade diri kita. Naik level dengan memahami isi kandungan dari Al-Quran yang nantinya kita terapkan langsung ke dalam tata cara kita baca Al-Quran yang kita kenal dengan al-waqf dan ibtida. Nah, yang pertama ada tam, kafin, hasan, dan qabih. Nah, 3 wakaf ini, tam, kafin, dan hasan merupakan wakaf yang diperbolehkan atau wakful jaiz, wakaf boleh. Tetapi nantinya masing-masing memiliki definisi dan penjelasan tersendiri. Sedangkan yang qabih jelas seperti namanya, qabih jelek. Sehingga harus kita jauhi, harus kita jauhi wakaf yang qabih seperti ini. Nah, mari kita lihat penjelasan satu persatu. Al-waqfut tam wal waqfu ala kalimatin qur'aniyah laisa bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafzi wala ma'na. Yahsunul waqfu alaihi wal ibtida' bima ba'dah. Sehingga wakaf yang tam laisa bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafzi, secara nahwu sudah tidak ada hubungan. Ya, sudah tidak ada hubungan, berarti nanti jumlahnya setelahnya adalah jumlah istiqnafiyah. Sudah ada nggak ada hubungan, sudah selesai. Begitu juga secara makna. Secara makna sudah komplit maknanya. Misalkan pembahasan kisahnya sudah selesai. Atau pembahasan tentang sifat orang yang beriman sudah selesai. Berikutnya adalah pembahasan sifat-sifat orang munafik atau orang kafir, atau ketika ada perintah dan larangan sudah selesai. Oleh sebab itu di sini dijelaskan ya'ti ghaliban fi awakhiris suwar. Seringnya di akhir-akhir surat. Karena akhir surat jelas. Di akhir-akhir surat wallahu bikulli syai'in alim misalkan, atau karena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai, ini merupakan wakaf yang sangat tam. Karena setiap akhir surat merupakan wakaf yang tam, bahkan atam ya. Atam ya. Wakaf yang lebih atam, bukan sekedar tam saja kata para ulama. Kemudian begitu juga wa awakhirul ayat wa nihayatul qasas. Ya, pada akhir-akhir ayat ya wakafnya wakaf tam, kemudian pada akhir-akhir yang kisah ya, pada akhir-akhir kisah. Ketika kisah sudah selesai, pembahasan sudah selesai, wa ghairi dzalik dan sebagainya. Sehingga wakaf tam ya, wakaf yang benar-benar sudah tam, karena kadang sebagian di akhir ayat wakafnya bukan tam. Ya. Sebagian di akhir ayat wakafnya itu enggak tam, sehingga entah wakafnya kafi, entah wakafnya hasan, ya, di akhir-akhir ayat tidak tam, sehingga ketika kita berhenti di situ nantinya ada perbedaan dengan ketika kita berhenti pada wakaf yang benar-benar tam. Yang nantinya ketika kita pelajari lebih mendalam, hendaknya ya, karena kita tahu setiap akhir ayat tidak mesti wakafnya tam, maka di sini perlu kita ketahui, terutama kita sebagai orang yang menghafal Quran, kemudian mungkin sebagian dari kita adalah imam di masjid. Nah, ini penerapan wakaf tam ini sangat penting.
Jangan sampai kita selesai misalkan di rakaat pertama, wakofnya ini bukan wakof tam, meskipun akhir ayat. Karena nanti ketika kita mulai di wakof yang kedua atau di rakaat yang kedua, kita imam kan, di rakaat yang kedua, jangan sampai kita mulai dari ayat yang ternyata masih punya hubungan erat dengan sebelumnya. Sebaiknya seperti itu. Ini perlu dipelajari, terutama kalau misalnya kita adalah seorang imam, ya, yang imam di masjid, imam di mana, misalkan ya seperti itu. Contoh mudahnya ya. misalkan saja ya, kita atau contoh yang sudah sering sekali saya contohkan. Ada sebagian orang tatkala mulai ya, atau ibtidaknya juga ya, atau misalkan kita sedang imam di rakaat kedua, kita baca mulainya dari awal juz 5. Awal juz 5 apa coba? Awal juz 5 ayat yang paling atas itu, awal juz 5. Wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Sebagian mulai dari sini, entah rakaat pertama atau rakaat yang kedua. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Atau misalnya dia mulainya di rakaat kedua, rakaat pertama berarti kan membaca ayat yang sebelumnya. Berarti kemudian di rakaat kedua mulai langsung wal muhsanatu minan nisa. Ini kurang tepat ya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Kita mulai dari wal muhsanatu minan nisa ya. Wal muhsanatu minan nisa. Meskipun akhir ayat atau sebelumnya, contoh yang lebih mudah lagi dulu ya. Contoh yang lebih mudah lagi dulu yang sebagian orang mungkin pernah kejadian ya. Misalkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Akhir ayatnya apa? Kalimatnya akhir ayatnya. Apa akhir ayatnya? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, liqaumi la'allakum tatafakkarun ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun. Ini akhir ayat kan? Akhir ayat. Nah, misalkan kita imam, antum ngimami, ini mungkin bahkan di akhir safhah kan, di akhir safhah. La'allakum tatafakkarun. Rakaat pertama berhenti di sini. Ya. Bacanya kan sudah dari kutiba alaikumul qital sampai akhir ayat. Kemudian kita sini, kemudian Allahu akbar ruku', kemudian selesai. Rakaat kedua kita mulai dari apa? Ayatnya, ayat setelahnya apa? Fid dunya wal akhirah. Ini kurang tepat meskipun di akhir ayat. Kenapa coba? Masih selaras dengan ayat yang yas'alunaka 'anil khamri tadi. Kadzalika. Maknanya Ustaz. Ya, maknanya masih tersambung. Jawabannya masih tersambung dan masih selaras. Jawaban antum betul sekali, insyaallah. Karena la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Sedangkan kalau seandainya kita rakaat kedua langsung mulai fid dunya wal akhirah seperti ini, kenapa di dunia dan di akhirat? Itu seakan-akan kita, kalau kita lagi ngomong aja lah, lagi ngomong biasa. Kita lagi ngomong tiba-tiba sama teman, hey, di dunia dan di akhirat. Kenapa gitu? Kenapa di dunia dan di akhirat? Padahal kan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Urusan dunia dan urusan akhirat yang kita mikirkan gitu. Nah, tadi kan masalah khomer kan memang ada kebaikannya di dunia, tapi juga urusan akhiratnya lebih buruk ya. Wa itsmuhuma akbaru, dalam qiraat yang lain aktsaru min naf'ihima. La'allakum tatafakkaruna. Maka jangan berhenti tatafakkarun, atau misalnya kita lagi baca Quran sendiri, tatafakkarun, selesai, kemudian tutup, pergi. Besoknya mulai fid dunya wal akhirah. Begitu juga ketika kita lagi imam, meskipun akhir ayat. Tapi tidak semua akhir ayat itu adalah waqfun tam ya. Tidak semua akhir ayat itu waqfun tam. Jadi kita perlu cerdas sebagai seorang imam atau bahkan hafidz Quran, kita sedang baca Quran, kita cerdas, pilih waqaf yang tepat. Waqaf yang tepat di sini. Lalu, begitu juga ketika kita nyimak setoran santri kita. Saya kemudian suruh berhenti di sini, carikan kalimat yang wakafnya sudah tam, baru berhenti, udah kamu ini. Nggak harus di akhir sofha, di awal sofha, seperti itu nggak harus. Jadi itu ketika saya setoran ke para masyayikh, mereka biasanya nyarikan wakaf yang pas. Oh, berhenti di sini sudah. Kemudian kita lanjut besok.
Nggak asal-asalan berhenti yang penting akhir sofa kemudian sudah akhir sofa ini enggak. Ini perlu kecerdasan yang perlu kita bangun dan kita ajarkan kepada murid-murid kita. Ya, kita ajarkan juga kepada murid-murid kita. Nah, dalam hal ini ada satu pertanyaan di ayat ini tersendiri ya. Ya, kalau seandainya la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, ini masih berhubungan erat, lantas mana yang lebih baik ketika kita baca Quran? Karena sebagian mungkin pernah mendengar ada sebagian imam yang bacanya langsung lanjut kan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Mungkin antum pernah dengar seperti ini. Tidak masalah, sebenarnya tidak masalah. Suatu hal yang benar. Tapi kalau kita lihat mana yang utama, apa kita la'allakum tatafakkarun, kemudian ambil nafas waqaf fid dunya wal akhirah, atau la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Mana? Yang langsung nyambung atau yang waqaf? Apa? Alasannya kenapa? Ya, ini ada yang sebentar. Ada yang via chat mungkin ya. Oh, ada yang live. Ya, Fadal ada yang live. Kira ada yang jawab via chat. Fadal. Yang Coba jawab. Jawaban. Ya, Fadal enggak masalah. Karena kita belajar nih. Ya, ada yang jawab ini. Semaliki Putra waqaf ya. Ya, kemudian karena sunnah. Oke. Ya, Fadal, tadi ada Mas Abdullah tanya atau Mas siapa yang mau mencoba jawab? Fadal. Karena kita belajar ini. Ya. Karena saya sampaikan ini setiap akhir ayat itu berarti Rasul pernah berhenti di situ, maka seperti yang dijawab di chat juga, sunnahnya. Ya, betul sekali. Ahsantum. Jadi itu kita menerapkan kaidah dalam ilmu wakaf dan ibtidah. Jadi betul ya Mas Maliki atau Mas Abdullah tadi ya yang jawab juga ya. Masya Allah. Karena ada kaidah dalam ilmu wakaf dan ibtidah, al-waqfu ala ru'usil ayat sunnah. Wakaf pada akhir ayat itu sunnah. Karena apa? Tidaklah sahabat kemudian mengetahui ini adalah akhir ayat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah wakaf di sini. Tapi di ayat ini ada catatan. Ya, catatannya dalam riwayat Hafiz ya kita lebih baik wakaf. Ya, karena nanti dalam riwayat yang lain sini bukan akhir ayat. Ya, ini bukan akhir ayat. Sehingga tinggal kita lihat. Berarti ketika dalam riwayat yang lain Rasul ketika mengajarkan kepada sahabat yang lain, ya, kepada sahabat yang lain, mengajarkannya langsung dilanjut. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi sesuai sanadnya ibaratnya gitu ya. Karena dalam untuk riwayat Hafiz, Mushaf Kufah, ya, di sini merupakan akhir ayat. Nah, ini namanya ilmu Abdul Ai, atau ilmu fawasil. Karena memang masih berhubungan erat sekali dengan wakaf dan ibtidah dan ilmu qiraat dan sebagainya, masih berhubungan erat sekali. Ya, tadi contoh yang lain tadi, contoh yang kedua, misalkan hurrimat alai wal muhsanatu minan nisa. Ya, ini juga sama. Kalau seandainya kita tahu-tahu di awal rakaat pertama kita langsung Allahu amin, kemudian wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, dan perempuan-perempuan yang sudah menikah kecuali para hamba sahaya. Kita mungkin kalau seandainya kita yang paham, kita akan bertanya-tanya. Kenapa emangnya? Wal muhsanatu minan nisa itu kenapa? Ya, dan perempuan-perempuan yang sudah menikah, ya kenapa memangnya gitu. Jadi jumlahnya jadi maknanya seakan-akan membuat kita bingung. Ya, dan perempuan-perempuan yang sudah menikah. Ya, kenapa memangnya perempuan-perempuan yang sudah menikah? Padahal awal ayat ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Hurrimat alaikum. Ya, kita dilarang untuk menikahi ummahatukum ini dan sebagainya, akhwatukum, kemudian banatukum, ini orang-orang yang mahram itu siapa, yang tidak boleh dinikahi artinya siapa. Baru kemudian juga ayatnya wal muhsanatu minan nisa, dan begitu juga perempuan-perempuan yang sudah menikah kita tidak boleh nikahi. Jadi hurrimat alaikum al muhsanatu minan nisa. Jadi saya katakan seperti itu untuk tafsirannya, maksudnya penjelasannya. Sehingga kita harus cerdas. Bagaimana di tempat mana kita sebaiknya rukuk dan di tempat mana atau sebaiknya kita berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Oleh sebab itu di sebagian mushaf, mushaf di sebagian dulu saya juga pernah lihat di sebagian mushaf itu ada tanda untuk wakaf yang sudah benar-benar tam,
Tandanya apa? Mushaf-mushaf yang hurufnya Ain. tebal-tebal itu. Iya, ain, yang artinya ruku' ya. Tanda ruku'. Untuk menunjukkan maksudnya adalah ketika kita sholat, ya, kita baca sampai sini, sudah, ini wakaf yang benar-benar tam, di akhir ayat, fadhol antum ruku' di sini. Itu seperti itu. Ini bagusnya di mushaf-mushaf, sebagian mushaf-mushaf dari sebagian daerah itu yang tebel-tebel. Biasanya ada tanda ain di samping kanan atau samping kiri, ada tanda ainnya menunjukkan ini ruku' artinya ya. Maksudnya wakafnya sudah benar-benar tam, tidak ada hubungan lagi secara lafzi ataupun maknawi. Ya itu juhud para ulama terdahulu ya, rahimahumullah. Kemudian misalnya contohnya di sini wallahu basirum bima ya'malun, atau di sini juga walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Nah, ini juga bisa tam karena setelahnya istinaf wallahu basirum bima ya'malun. Nah, jadi kadang di tengah-tengah ayat juga ada wakaf tam ya, tapi bukan berarti kemudian kita boleh berhenti di tengah ayat atau sudah selesai di tengah ayat kemudian langsung rukuk, enggak. Di tengah ayat kita ada wakaf yang tam, kemudian di akhir ayat juga wakaf tam juga ada. Ya, sebenarnya juga di sini fala yahzunka qauluhum. Ya, ini juga ini tam, maka kalau seandainya ada ininya, ini namanya tam lazim ya. Ada wakaf lazim ya. Seperti kita sampaikan kemarin ya, mimnya enggak seperti ini harusnya. Kalau ini kemarin saya sudah ingat namanya adalah kalau mim yang sebelumnya yang bentuknya seperti ini untuk tanda wakaf lazim. Kemarin ingat enggak namanya mim apa ini? Yang bentuknya seperti ini. Untuk tanda wakaf lazim. Wakaf lazim. Ada namanya ternyata. Nah, waktu itu saya baca beberapa syarah Jazariyah. Ini namanya adalah mimul ibtida. Ya. Mimul ibtida untuk tanda wakaf yang lazim-lazim. Dengan yang ini, biasanya kan untuk tanda iqlab ya. Namanya ada mim ukaziyah. Ukaziyah. Waktu saya bingung, ukaziyah itu apa? Ukaz itu artinya apa? Ternyata artinya tongkat. Karena ini bentuknya kayak orang megang tongkat itu, tongkat ya, kayak tongkat begini, bawa tongkatnya. Ini mim ukaziyah. Fala yahzunka qauluhum, bahkan di sini wakafnya adalah wakaf lazim, karena kalau seandainya kita lanjut berpotensi maknanya bisa dipahami dengan salah. Ya, jadi ada potensi maknanya bisa dipahami dengan salah. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Memangnya kalau seandainya kita lanjut di sini, maknanya jadi kenapa? Bermasalahnya di sebelah mana? Ya, Fadhal, jadi coba latihan gitu. Latihan memahami wakaf. Fadhal, ya. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena kalau jangan atau sebaiknya jangan kita langsung lanjut ya. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, ini sebaiknya jangan seperti ini, tapi qauluhum ambil lafaz inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kenapa kira-kira? Biasanya yang ada di wakaf lazim seperti ini, biasanya terkadang ada yang terjadi adalah dhamir, kalau seandainya kita lanjut, bisa jadi ya ada kejadian atau orang memahami dhamir yang salah, aidnya salah, atau fi'il yang isnadnya salah. Isnadnya salah, kalimat ada suatu kalimat atau ada fi'il nanti diisnadkan ke fa'il yang kurang tepat. Ya. Karena seperti itu kalau maksudnya dalam wakaf-wakaf yang tam ini rata-rata seperti itu. Ya, di sini maksudnya adalah maka janganlah membuat sedih perkataan mereka. Kita suruh berhenti di sini. Kemudian kita mulai inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, karena kalimat ini inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, inna di sini siapa maksudnya inna di sini? Dhamirnya ait ke siapa? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah. Na'lamu ya. Maksudnya dhamirnya ini ait kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan ataupun yang mereka terang-terangan ya. Nah, di sini maksudnya kenapa wakaf di sini? Supaya jangan seakan-akan qauluhum ini yang dimaksud adalah ini ya. Jadi jangan seakan-akan
Janganlah membuat sedih perkataan mereka yang mana mereka mengatakan inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Ya. Padahal inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun ini jumlah istinafiyah, ya. Ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala atau musnad ilallah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Karena qauluhum, perkataan mereka, ya perkataan mereka yang mengatakan kamu adalah Nabi Muhammad SAW adalah dia katakan sebagai seorang penyihir, kadzab, ini dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Nah, sampai orang mengira qauluhumnya ini perkataan mereka adalah inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Seperti itu. Oleh sebab itu dibuat ada waqaf lazim di sini. Dan karena ini adalah wakaf ini, tanda-tanda wakaf merupakan ijtihad para ulama, ya, sebagian mushaf tidak ada. Mereka menganggap, ya sebagian ulama mengatakan, enggak juga, enggak rancu kayaknya. Kan sudah jelas, inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Firman Allah Subhanahu wa taala atau dhamirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang kafir kok mengatakan inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun, enggak ada. Jadi seperti itu. Sehingga ada perbedaan antara satu mushaf dengan yang lain. Selanjutnya adalah waqaf kafi. Wal waqfu ala kalimat Qur'aniyah bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun ma'nawi. Secara makna ada masih hubungannya. Ya, akan tetapi secara i'rab sudah selesai. Ya, secara i'rabnya ini fi'il dan fa'ilnya sudah gabung gitu maksudnya, tidak terpisah. Ya, kan maf'ulnya juga sudah enggak terpisah gitu. Fi'il maf'ul. Kemudian mungkin sudah terpisah ayat terkadang, setelahnya ada waw, wawnya di sini adalah waw ataf. Meskipun waw ataf kan, tapi kan sudah jumlah yang sebelumnya sudah sempurna. Ya sunul, akan tetapi ya secara i'rabnya, secara nahwu sudah tidak ada hubungan, tapi secara makna masih ada hubungan. Ya sunul waqfu alaihi wal ibtida bima ba'dahu illa anna alladhi ba'dahu muta'alliqun bihi. Qala Ibnu Jazari fi Nashr wal waqful kafi yakthuru fil fawasil wa ghairiha. Apa artinya fil fawasil ini? Wal waqful kafi yakthuru fil fawasil. Apa artinya fawasil? Fadhal. Maksudnya fawasil di sini apa? Ya, apa kira-kira? Fasil ya. Ru'usul ay, fawasil. Iya betul sekali, ru'usul ay, ya. Maksudnya di akhir-akhir ayat. Karena nanti ilmu adul ay dinamakan juga dengan ilmu fawasil, ilmu akhir-akhir ayat. Ini di mushaf ini akhir ayat ini, mushaf ini akhir ayatnya seperti ini dan sebagainya, atau di sebelah sini. Ya, jadi waqfun kafi banyak sekali di akhir-akhir ayat. Ada ini tadi, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Nanti di akhir ayatnya ini masih waqafnya waqaf kafi, karena wal muhsanat masih berhubungan sama hurrimat. Ya. Begitu juga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi di 5 ayat pertama misalkan yang menceritakan di surat Al-Baqarah, awal 5 ayat pertama yang mengisahkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, kan. Dzalikal kitabul hudan lil muttaqin, ya, orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini waqafnya kafi. Sehingga memang maknanya sudah sempurna. Ini orang-orang yang ciri-cirinya seperti ini. Tapi kan nanti ayat setelahnya masih berhubungan secara makna. Walladzina yu'minuna bima, masih menjelaskan, memberikan ciri-ciri deskripsi orang-orang yang beriman. Sehingga waqafnya masih waqaf yang kafi, belum waqaf yang tam. Sedangkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini waqafnya adalah waqaf yang tam. Kenapa? Karena setelahnya innalladzina kafaru mulai membahas kelompok yang lain, yaitu orang-orang kafir. Ini seperti itu. Ini contoh antara perbedaan antara waqaf yang tam dengan waqaf yang kafir. Ini juga innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Nah, ini kan juga masih hubungan sekali kalimatnya atau pembahasannya masih satu. Pembahasannya masih dalam satu pembahasan. Ya, waqafnya waqaf kafi. Meskipun walau annahum ya udah udah nggak berhubungan la yaqilun, udah selesai secara nahwunya. Secara nahwunya sudah selesai. Kita sudah bisa berhenti di sini. Kalau annahum sabaru dan seterusnya, ini nanti baru lagi waw entah waw ataf atau kata waw istinafiyah dan sebagainya. Sudah
secara nahwunya sudah tidak berhubungan lagi. Tetapi secara makna pembahasannya masih satu pembahasan. Ini waqaf kafi. Sedangkan waqaf hasan wal waqfu ala kalimatin qur'aniyah bainaha wa baina ma ba'daha ya. Ta'alluqun lafzi wa ma'nawi. Masih ada hubungannya secara nahwu dan juga secara makna. Secara tafsirannya masih ada hubungan. Illa annal waqfa alaihi yu'ti faidah. Akan tetapi ketika kita waqaf di waqaf yang hasan, kalimatnya atau jumlahnya tidak berubah. Maksudnya jumlahnya memberikan faidah, memberikan makna yang sudah bagus. Artinya maknanya tidak melenceng dan tidak berubah. Sehingga untuk waqaf hasan nantinya kita harus mundur ke kalimat yang sebelumnya. Tidak boleh langsung lanjut dengan kalimat yang setelahnya. Kita terapkan di sini. Oh, ini apa namanya? Ini yang paling bawah salahnya. Contohnya alhamdulillah. Ini dari alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya bagus. Maknanya bagus. Alhamdulillah sekarang puji bagi Allah. Tidak ada perubahan makna. Ya, maknanya tetap bagus. Tapi tidak boleh langsung kita mulai rabbil alamin. Karena Rabbi nanti masih mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa kita langsung rabbil alamin. Karena nanti ini majrur, butuh yang menjerkan itu apa? Yang membuat dia majrur apa? Seperti itu. Nah, ini tawabi nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga bismillah. Bismillah maknanya bagus sekali. Bismillah. Ya. Nah, tapi tidak boleh kita langsung mulai Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh. Karena masih berhubungan erat dari segi nahwunya. Ya, begitu juga makna jelas. Masih berhubungan erat secara makna. Akan tetapi ketika kita waqaf, alhamdulillah, kan, ini waqafnya adalah waqaf yang hasan. Ya. Dan nanti juga banyak sekali yang semisal ini. Ya. Banyak sekali yang semisal ini. Akan tetapi ketika kita menyadari waqaf yang hasan, seperti ini, maka kita harus ya, setelah kita waqaf ya, ambil nafas. Nah, biasanya waqaf hasan seperti ini mungkin ketika kita batuk kemudian sebagainya ya, kita di waqaf hasan atau ada ayat yang panjang sekali ya, dan kita terpaksa berhenti di waqaf yang hasan, maka sebaiknya kita mulai dari ayat yang sebelum atau kalimat yang sebelumnya. Ini misalkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi ya. Jadi atau misalnya kalau kita terapkan di sini ya. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum. Ya. Nah, langsung kita mulai la ya'qilun. Nah, ini bisa kita mulai misalkan dari sini. Aktsaruhum la ya'qilun. Nah, sini kadang kita dapati di ayat-ayat yang panjang, waqaf-waqaf hasan. Nah, kita harus cerdas. Kalau seandainya waqafnya adalah waqaf hasan, jangan sampai kita berhenti di situ. Atau jangan langsung mulai maksudnya. Jangan langsung mulai dengan kalimat yang setelahnya. Tapi mundur dulu pada lafaz yang kiranya masih bagus, secara nahwu dan maknanya tidak merubah, baru kita lanjutkan. Ini waqaf yang hasan. Dan waqaf yang hasan, qala Sakhawi, ini waqaf qabih. Sebelumnya, untuk waqaf yang hasan, maka ada satu pengecualian. Sebagaimana kata Ibnu Jazari rahimahullah, illa ru'usal ayy jawiz fal hasan. Maksudnya adalah ketika ada ra'su ayah, maka kita dibolehkan untuk berhenti dan langsung mulai dengan lafadz yang setelahnya. Meskipun waqafnya adalah waqaf hasan. Contohnya adalah di ayat-ayat surat Al-Fatihah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini waqafnya waqaf hasan. Karena Ar-Rahmanir Rahim masih berhubungan erat secara nahwu. Kalau secara nahwu sudah berhubungan erat, jelas secara makna juga berhubungan erat. Ya. Secara makna juga berhubungan erat. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian di sini juga Ar-Rahmanir Rahim, waqafnya masih waqaf hasan. Maliki Yaumiddin. Ini juga kalau di sini sudah ya, waqafnya ya tam berarti karena setelahnya
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, K-nya masih kembali kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Berarti kafi nanti masih kafi lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tapi dari Ar-Rahman alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini akan tetapi tidak harus kita mulai dari awal ayat lagi. Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini boleh. Tidak harus kita dari alhamdulillah semuanya kita sambung. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini karena ada pengecualian untuk ru'usul ay ya. Illa ru'usal ay jawiz. Ya, kecuali pada akhir-akhir ayat maka dibolehkan. Meskipun wakafnya adalah wakaf hasan ya. Masih berhubungan erat. Ya, masih berhubungan erat. Sehingga boleh kita berhenti akan tetapi khusus untuk yang ru'usul ay. Contohnya lagi misalkan ada lafaz fawailun lil musallin. Nah, ini kita berhenti. Enggak apa-apa, boleh. Boleh. Kita berhenti di sini. Kemudian alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Nah, nanti yang tidak boleh pada wakaf hasan seperti ini adalah meskipun di akhir ayat al-qata' tidak boleh. Jadi jangan sampai fawailul lil musallin. Kemudian sudah kita tutup mushaf, kemudian kita pergi. Ini tidak boleh. Kita wakaf boleh, akan tetapi qata' tidak boleh. Atau lagi sholat fawailul lil musallin. Kemudian kita Allahu Akbar tidak boleh. Kita wakaf ambil lafaz silakan boleh. Tapi jangan kemudian sudah selesai di situ saja, enggak. Sempurnakan kalimatnya, sempurnakan ayatnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Usahakan ketika kita mau ruku atau mau qata, ya, mau berhenti dari baca Quran, sudah kita berhenti pada ayat yang wakafnya benar-benar wakaf tam, bukan yang kafi maupun bukan juga yang hasan. Ya, meskipun semuanya akhir ayat. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga waqaf qabih ya. Qala Sakhawi wa huwa alladhi la yufhamu minhu kalam aw yufhamu ghairul murad ya. Yaitu waqaf pada suatu kata yang mungkin maknanya tidak jelas, kalimatnya tidak sempurna, jumlahnya belum mufidah sehingga la yufid makna atau bahkan bisa juga dipahami makna yang berhubung atau makna yang berbeda ya. Jadi contohnya di sini kita wakaf bismi. Ini cuma bismi. Maksudnya bismi siapa? Bismi misalnya. Malik misalkan. Qulillahumma atau waqalatil yahud. Apalagi kalau sampai kita berhenti di waqalatil yahud. Kemudian langsung kita mulai dengan ayat yang setelahnya dengan sengaja atau dengan kalimat setelahnya. Nah, ini sangat wakafnya sangat qabih. Sehingga hati-hati ketika ada qaul perkataan Yahudi atau perkataan orang-orang kafir, usahakan dari kata waqala atau yaquluna atau qalu, kita jangan berhenti di tengah-tengah kecuali perkataan mereka itu sudah selesai. Ya, jangan berhenti di tengah-tengah kecuali perkataan mereka sudah selesai. Kadang ada yang sedikit panjang, kecuali kalau ternyata benar-benar panjang dan kita nggak kuat, nah ini nanti maksudnya ya kita berhentinya pada wakaf daruri lah, perkataan daruri. Karena memang nafas kita nggak bisa sampai situ. Tapi kalau memang masih bisa, usahakan berhentinya di setelah perkataan mereka habis, gitu ya. Misalkan kita misalkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah ya. Berhentinya di sini. Jangan sampai misalnya nafas kita sampai qalu innallah. Kemudian kita mulai innallaha tsalitsu tsalatsah. Ini jangan ya. Jangan. Usahakan antara qalu dengan sampai akhir perkataan mereka jadikan satu. Supaya kita benar-benar menisbatkan perkataan ini kepada mereka. Ada qalunya. Ada qaulun atau yaquluna misalkan atau
qalatil a'rab, misalnya qalatil yahud, qalatil nasara. Jadi kita harus lihat ini berarti perkataan mereka itu di sebelah mana. Harus dipahami maknanya. Sehingga kita bisa benar-benar wakaf ya, pada wakaf yang tepat dan bukan pada wakaf yang qabih. Karena kalau seandainya kita nanti mulai qalu innallah, kita berhenti di sini, kita mulainya innallaha, ini qabih. Ibtidak yang qabih. Tapi mulai dari qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Seperti itu. Jadi kita tidak memisahkan antara qaul dengan ashabul qaul yang mengatakan dengan apa yang mereka katakan jangan dipisahkan. Oh iya, sudah selesai nih. Dengan wakaf ya, wakaf yang ada 4 tadi. Dan kemarin sudah kita sampaikan beberapa perbedaannya ya dari tanda-tanda wakaf yang ada. Sehingga dan terkadang ya, sebentar, kemarin kita contohkan misalkan ya salah satu contoh ya antara tanda wakaf satu dengan yang lainnya kadang berbeda, antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya sedikit berbeda. Sebentar, sudah. Contohnya di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Ini wakafnya adalah wakaf mim, wakaf lazim, ya wakaf lazim, ya wakafnya. Terlihat nggak ini? Sebentar. Nggak terlihat ya? Oh iya. Sebentar. Saya ini kan dulu. Oke. Saya pastekan dulu di sini. Bentar. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini dia. Ini loading. Atau kita lihat yang mushaf yang ini dulu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu surat Ali Imran ya. Nah, di mushaf Madinah. Lihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tandanya waqfu aula ya, waqfu aula. Qala ya, al-waqfu aula. Tapi di mushaf yang lain tandanya bukan sekedar waqaf aula ya, akan tetapi tandanya bisa dilihat al-waqfu lazim ya. Al-waqful lazim ya, harus waqaf ya, waqaf. Nah, ini juga di sini nih. Nih di mushaf, kalau saya di mushaf yang kemarin saya sampaikan di mushaf Madinah yang lama. Ini mushaf Madinah yang lama. Kalau di sini nggak ada ya. Di mushaf Madinah yang lama di sebagian tanda wakaf seperti ini. Nah, biasanya masih ada tanda wakaf lam alif ya. Tapi kalau di mushaf Madinah yang baru sudah tidak ada. Tanda lam alif ini sudah dibuang, tidak ada ya. Nah, itu ya salah satu ijtihad para ulama di Mujama' Malik Fahd. Jadi kalau di mushaf cetakan yang terbaru tanda lam alif seperti ini sudah hilang. Nah, kembali kepada pembahasan wakaf lazim. Nah, di sini wakaf lazim. Sedangkan di mushaf Madinah ya tandanya cuma waqfu aula, al-waqfu aula. Lebih baik wakaf. Tapi lanjut juga tidak masalah. Ini perbedaannya dari segi penafsiran. Nah, di sini bisa kita terapkan juga di sini contohnya. Karena dalam ayat ini ada 2 penafsiran. Ya, pada ayat ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, pada ayat ini kenapa ini kita di waqaf lazim untuk mushaf yang ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena maksudnya adalah ketika membahas ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah. Dari permasalahan mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Halal atau makna-makna yang mutasyabihat ya. Makna-makna yang mutasyabihat, makna-makna yang berkaitan dengan halal mutasyabihat, berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sebagainya. Maka di sini menafsiri wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, sudah. Yang mengetahui maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mutasyabihat di sini maksudnya adalah hal-hal yang memang kita tidak tahu gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat penduduk surga atau sifat-sifat keadaan surga bahkan ya, contohnya ya, sifat-sifat surga, Rasulullah SAW sudah jelaskan sendiri bahwasanya mala ainun ra'at. Jadi kita mungkin paham sifat-sifatnya tapi kita tidak tahu gitu, benar-benar nggak tahu. Ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga warrasikhuna di sini adalah jumlahnya adalah jumlah istinafiyah. Kan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Sudah kita beriman. Orang-orang yang ini kelihatan beriman. Dengan surga memang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga nanti kayak gini, tajri min tahtihal anhar. Akan tetapi kan meskipun kita bisa membayangkan sedemikian rupa, tapi bayangan kita nggak akan pernah sama persis dengan apa yang ada di surga nanti. Karena mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Wala khatra ala qalbi bashar. Bahkan tidak pernah terbesit ya, dalam diri. Kita bayangkan bidadari surga kayak apa, jauh lebih menakjubkan lagi kenikmatan surga. Nah, tapi sebagian yang kemudian tafsiran yang lain mengatakan maksud mutasyabihat di sini adalah ya makna-makna tafsir. Ukhur mutasyabihat, mana tafsir, ini kalimat ini maksudnya apa, kalimat ini maksudnya apa ya. Sehingga bisa kita wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Ini ma'tuf ya. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala dan para ulama. Karena tafsir misalkan zaihun maknanya apa, kemudian la tuzigh qulubana idh hadaitum wa hab lana min ladunka rahmah. Maka antal wahhab, apa maknanya rahmah di sini, apa maknanya al-mi'ad di sini. Yang mengetahui ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kemudian para ulama ar-rasikhuna fil ilmi juga mengetahui maknanya. Nah ini maksudnya hanya sekedar contoh sedikit perbedaan tafsir yang kemudian diterapkan dalam waqaf dan ibtidah dalam mushaf-mushaf. Sehingga nanti karena para ulama yang berijtihad untuk waqaf dan ibtidah dalam mushaf ini lebih condong kepada tafsiran A, maka di sini waqafnya lazim. Bahkan yang dua tidak juga, sehingga kemudian bahkan kadang tidak diberikan tanda waqaf. Nah, seperti itu. Karena al-waqfu huwa tafsir. Nah, seperti itu ya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya pembahasan setelah ini yang juga masih berhubungan ya, sebentar. Teman-teman terlebih lagi. Pembahasan yang setelah ini juga masih sangat berhubungan karena berhubungan dengan pembahasan rasm ya. Ini kita singgung sedikit ya. Pembahasan rasmu al-mushaf. Sebentar. Nggak muncul ini. Kita harus dibuka dulu ya. Sudah kelihatan belum ini? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Oh iya. Kita memang harus dibuka dulu. Ya betul. Nah, pembahasan setelahnya, setelah waqaf atau sebelumnya ini. Ya. Di sini kalau kita perhatikan, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Ya, wa hiya tuqsamu idzan thalathatan tamun wa kafin wa hasan. Wahya lima tamma fa in lam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabdadi fattamu fal kafi. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Jadi di sini Ibnu Jazari rahimahullah seperti memberikan luf wa daur yang seperti saya sampaikan kemarin ya. Jadi agak muter-muter karena memang ini mandumah bukan nafar, bukan kitab ya. Jadi kalau kita lihat di sini at-tam ya. At-tam berarti at-tam itu adalah fa in lam yujadi fa'in lam yujadi ta'alluqun. Nah, ta'alluqun. Maka ini adalah maksud dari waqaf yang tam ya, fatam. Sedangkan kafi ya di sini adalah kembali kepada aukana ma'nan, atau kalau seandainya ada waqaf yang secara makna masih ada ta'alluq ya, kana ma'nan, maka itu adalah waqaf kafi. Tapi nanti kedua-duanya fabtadi. Kedua-duanya kita boleh langsung mulai dari lafadz setelahnya. Baik waqaf yang tam maupun waqaf yang kafi. Kemudian beliau menjelaskan di sini. Walafdhon famna'an. Walafdhon. Sedangkan kalau hubungannya masih lafad, ya, masih ada hubungan secara nahwu, famna'an, maka jangan, ya, maka cegahlah, maka jangan.
Jangan apa maksudnya di sini? Apa maknanya famna'an di sini? Jangan mulai Apa? dari ayat setelahnya. Iya, famna'an ya. Imna alif tidak. Ya, jangan mulai dari ayat setelahnya. Famna'an. Lalu kemudian beliau jelaskan illa ru'usal ayi jawiz. Ya. Kecuali kalau ternyata itu merupakan masih berhubungan secara lafaz, secara nahwu, akan tetapi di ru'usul ay jawiz. Maka dibolehkan. Maka wakaf ini adalah wakaf hasan. Ya. Wakaf hasan ta'alluqnya lafzi. Karena kalau ta'alluqnya sudah lafzi, oleh sebab itu di sini digunakan lafaz wa. Jadi au kana ma'nan wa lafdhon ya. Makna wa lafdhon. Ma'nan wa lafdhon famna'an illa ru'usal ayyi jawiz fal hasan. Maka itu merupakan wakaf yang hasan. Wa ghairu ma tamma qabihun. Ya. Seandainya wakafnya tidak ada tam, tidak sempurna ya. Maksudnya baik secara lafaz, secara makna. Itu nanti adalah qabih walahu ya. Walahu, hunya ke siapa ini? Qori. Ya, maksudnya adalah ke qari ya, walahu. Maka bagi seorang qari al-waqfu muttarran, maka baginya lahu ya. Karena lahu maksudnya yajuzu lahu. Al-waqfu muttarran, waqaf secara ittirar wa yabda qablahu. Tapi mulai dari kalimat atau dari awal ayat misalkan atau dari awal jumlah ya, qablahu. Walaysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Atau di nuskha yang lain min waqfin wajib ya, wala haramun ghairu ma lahu sabab ya. Maka dalam Al-Qur'an wakaf di mana ini dan sebagainya, dia nggak ada wakaf yang namanya wakaf yajib, wakaf lazim atau wakaf yang haram dalam alifnya ghairu ma lahu sabab. Kecuali pasti ada sebabnya. Ya. Ada sebabnya. Karena di sini sebabnya nanti mana yang berubah, sebabnya kalau di sini maknanya jadi rancu, sebabnya ini maknanya nggak sempurna dan sebagainya. Jadi intinya ada yang ini wakaf di sini, ini ada yang wakaf di sana dan sebagainya. Atau ada perbedaan wakaf antara para ulama, ini tidak apa-apa, fadhol boleh. Atau ada yang langsung lanjut, ada yang langsung berhenti. Ya. Selama memang kedua ya berbeda atau maknanya masih yastaqim. Nah, dua-duanya maknanya masih yastaqim, fadhol. Kadang ada yang berhenti di sini, ada yang berhenti di sana, mana yang masih bagus, fadhol tidak masalah. Tidak masalah. Contohnya salah satu hal yang saya ingat sekali Syekh Hudayfi, imam di surah ayat Ad-Dain ya. Ayat Ad-Dain ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wala ya'ba katibun apa setelahnya? Wala ya'ba katibun ayyaktuba. Nah, ya biasanya kita wakafnya kan wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahu Allah. Kita berhenti di sini biasanya kan? Atau kita dengarkan qari biasanya berhenti di sini. Atau biasanya ngafal Quran biasanya berhenti di sini. Falyaktubu wal yum, lalu setelah itu lanjutnya. Tapi kalau Syekh Hudayfi ya, dulu pernah wakafnya nggak di situ. Ya, tapi wakafnya di sini. Wala ya'ba katibun ayyaktub kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqqu. Wakafnya beda kan? Wakafnya beda. Tapi maknanya ya masih bagus gitu. Maksudnya ya enggak masalah. Wala ya'ba katibun ayyaktub kama 'allamahu Allah falyaktub. Maknanya enggak berubah gitu. Maksudnya ini juga masih mustaqim gitu maknanya. Nah, maka kembali kepada kaidah ini, walaysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Nah, makna yang masih mustaqim, tidak berubah menjadi makna yang qabih, yang enggak jelas atau makna yang ghairul murad, maka enggak masalah. Ya, banyak yang memilih wakaf di sini dan di sana. Salah satu yang paling banyak dalam hal ini adalah Syekh Abdul Karim Khudair. Hafizahullah. Beliau memiliki, bahkan beliau ketika diwawancara, beliau sendiri ngaku karena beliau ketika baca Al-Quran, saking mendalaminya, hingga kemudian beliau memiliki wakaf-wakaf tersendiri. Maksudnya wakaf-wakaf yang menurut beliau ini lebih cocok. Gitu. Wakaf-wakaf. Contohnya kemarin, waktu itu ada yang pernah nanyakan loh, wakafnya
innahu fakkara wa qaddar faqutil. Perhatian di sini. Kaifa qaddar thumma qutil. Kaifa qaddar. Nah, perhatian di sini faqutil. Kemudian thumma qutil. Berhenti di sini. Padahal kalau kita lihat di mushaf, beberapa mushaf yang manapun kayaknya, beberapa mushaf yang kita lihat, ya ada tanda wakaf di situ. Tapi beliau milih di situ. Karena menurut beliau lebih cocok dengan makna yang ada. Dan tidak masalah. Dan maknanya pun, kalau kita dengarkan penjelasan beliau, maknanya pun tetap mustaqim. Ya, ketika wakaf di situ. Jadi tidak masalah. Karena kaidahnya, walaysa fil Qur'ani min waqfin yajib, wala haramun ghairu ma lahu sabab. Seperti itu. Sehingga kadang mungkin kita dengarkan orang wakaf, imam wakaf di sini di situ. Kalau memang wakafnya masih bagus, maknanya masih mustaqim, maka tidak masalah. Ya, beramai lagi ya. Karena kita alhamdulillah wakaf dan tidak sudah selesai. Nantinya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai memasuki bab seputar rasmul Quran. Ya, sangat ada bab maqtu' dan mausul. Nah, nanti kalau seandainya rasmul Quran nantinya berhubungan erat, ya, ilmu rasmul Quran sangat berhubungan erat dengan tata cara kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kapan kita, terutama pada wakaf-wakaf yang ittirari atau wakaf-wakaf yang ikhtibari. Ada wakaf-wakaf yang ittirari atau wakaf-wakaf yang ikhtibari. Dan di sini Ibnu Jazari rahimahullah memberikan beberapa gambaran seputar rasm Quran. Karena rasm Quran sendiri sama seperti wakaf dan ibtidah merupakan ilmu mustaqil sebenarnya. Rasm Quran juga ada ilmu mustaqil. Ada baitnya tersendiri juga. Maksudnya ada mandumah juga. Mandumah Mauridud Dham'an sekitar 500-an bait. Tapi Ibnu Jazari di sini memberikan gambaran singkat, memberikan beberapa contoh singkat. Karena nanti dalam rasm Quran ada 6 pembahasan utama. Salah satunya al-maqtu' dan mausul. Kemudian al-hadfu wal itsbat, ya. Al-hadfu wal itsbat atau al-hadfu wal ziyadah yang disebut seperti itu juga. Karena ada kalimat-kalimat yang ditambahkan atau yang maksudnya dari huruf-huruf yang ditambahkan yang menyelisihi rasm biasa atau rasm imla'i yang biasanya kita nulis, ya. Ada al-hadf wal itsbat, kemudian juga ada hamzah, pembahasan hamzah, surah hamzah kadang di atas waw, kadang di atas ya, kadang enggak di atas apa-apa. Kemudian yang terakhir ada al-ibdal. Al-ibdal ini kadang ada ta yang harus saya tulis seperti ini kan. Kemudian nanti di pembahasan ta kan ada sendiri nanti. Ditulisnya jadinya ta mabsutoh, ya, yang biasanya ditulis marbutoh, maksudnya di rasm-rasm biasa ditulisnya mabsutoh. Nah, ini semuanya nanti masuk kepada pembahasan rasm sebenarnya. Tapi di sini beliau rahimahullah Ibnu Jazari sudah menjelaskan bab maqtu' dan mausul sudah disinggung gitu. Kemudian taat, ya, rahmatuz zukhrufi bit tazabara sudah disinggung juga. Ya, sudah disinggung. Maka ya, kita setidaknya sudah punya gambaran tersendiri tentang seputar maqtu' dan mausul. Karena memang antara satu ayat dengan yang lainnya terkadang ada sedikit perbedaan tulisannya, ya. Ada sedikit perbedaan. Contoh satu saja, contoh kecil yang sangat mudah yang kita baca tiap hari Jumat contohnya. Contohnya lafaz wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika qada. Ini juga sangat sering saya contohkan. Mungkin pernah saya singgung juga. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika qada. Di sini berbeda penulisannya, ya, li syai'in, ya. Anda tahu enggak penulisannya seperti apa? Ya. Coba ditulis atau apa? Ya, gimana atau fadhal sebelum kita tutup, ya. Wala taqulanna li syai'in atau digambarkan kayak gimana? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya. Fadhal, ada yang mau jawab enggak? Kira-kira seperti apa penulisannya? Salah satu contohnya. Ini biar menarik, maksudnya biar besok antum hadir lagi gitu, ya. Karena ini lebih menarik lagi. Pembahasan rasm itu Masya Allah. Hanya asrar di dalamnya. Kayak kemarin ayyuhas sahiru, ya watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ya betul sekali. Ada apanya? Ada alifnya, Ustaz. Taqulanna li syai'in. Alifnya di mana? Setelah shin. Alif setelah shin. Ya, nanti antum bisa lihat ya betul sekali. Bisa dilihat di mushafnya masing-masing, ya. Wala taqulanna li syai'in. Ya, shin ada alifnya dulu, ya. Nah, ini kalimat syai' cuma di sini doang gitu maksudnya. Di sini doang, ya. Begitu juga misalkan, ya, satu lagi terakhir, ya, nah, sebelum kita tutup ini.
firman Allah Subhanahu wa taala, kadzdzaba salamun ala Ilyasin. Tulisannya gimana? Ada sedikit perbedaannya. Kalau kita nulis kan biasanya Ilyasin. Kalau kita nulis biasa ya. Benar-benar terakhir insyaallah. Kan kita akan nulisnya kayak gini kan. Yasin. Kita akan nulisnya kayak gini ya. Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Surat apa ini? As-Saffat. Gitu. Ya, As-Saffat. Betul sekali. As-Saffat. Ya, antum berarti sudah hafal ini surat As-Saffat. Ya. Kayak gimana tulisannya? Ayo. Lamnya terpisah. Ayo. Jawab terus. Iya, betul sekali. Lamnya terpisah. Kenapa lamnya terpisah? Ya, kenapa lamnya terpisah? Nah, jawabannya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya, nanti menarik gitu kan. Oh iya, apa ya? Saya hadir lagi lah gitu misalnya. Ya, jawabannya di pertemuan yang akan datang. Ada alasannya, itu bukan sekedar kan sebagian di pembahasan Rosem itu sebagian ulama tawakuf. Tapi kalau di ayat ini, di kalimat ini ada jawaban khususnya. Ya. Kita tutup ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Satawan. Tafadhol. Taib Ustaz Hafid, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah ya, semakin lanjut terus semakin menarik Ustaz. Ya, maksudnya semakin dikit nih ilmu kita Ustaz. Ya, ini mudah-mudahan memotivasi bagi Anda pribadi dan asatidzah semua yang ikut hadir pada daurah pengajar Al-Quran ini untuk terus meningkatkan ilmu. Sebenarnya juga Ana ada pertanyaan Ustaz, cuma karena memang terkait waktunya terbatas, insya Allah sekaligus kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan ini juga ingin Ana sampaikan kepada asatidzah semua, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan dan insya Allah nanti dibahas oleh Ustaz Hafid di pertemuan khusus. Dan juga jangan lupa matan jazariyah dihafalkan untuk salah satu syarat untuk pengambilan sanad. Kemudian juga memahami apa isinya dari video-video yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan pada pertemuan daurah ini untuk bisa meningkatkan keilmuan kita khususnya dalam ilmu Al-Quran dan tentunya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sini kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.